Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, bimbing hamba ya Allah dalam aktivitas kehidupan hamba. Yang berlalu ya Allah saya pernah maksiat. Saya mengakui ya Allah, saya ingin berubah jadi orang baik ya Allah. Ya Allah, saya bukan termasuk dari kalangan jahiliyah. Saya tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Bila Engkau pernah mengampuni yang dulu, maka mohon turunkan ampunan padaku yang sekarang. Bila dengan kesempatan malam ini hamba telah menangis, hamba bangun ya Rabb, di antara sekian banyak orang tidur, hamba berusaha bermunajat kepadamu, hamba sujud, belum Engkau ampuni juga, tunjukkan kepada hamba. Dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepadamu? Minta. Kenapa yang dulu bisa diampuni, yang sekarang tidak? Bangun teman-teman. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, minta kepada Allah, ya Allah berikan jalan keluar. Ya Allah, Engkau titipkan pasangan saya kepada saya, bukan pada orang lain. Ya Allah, Engkau berikan cinta kepada saya untuk istri saya, bukan untuk istri orang lain. Ya Allah, Engkau titipkan anak ini kepada saya, bukan kepada yang lain. Maka mohon ya Rabb, bimbing ia dalam akhlaknya. Berikan kemudahan untuk menghafal Quran. Jadikan ia ya Allah punya kesempatan untuk memberikan mahkota di akhirat nanti. Ya Rabb, bangun, bangun, bangun. Minta. Allah berjanji dalam Al-Quran, saya naikkan ke atas, orang yang konsisten menunaikan salat malam, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibimbing untuk mendapatkan karir terbaik dalam aktivitas kehidupannya. Terbaik di sini bukan sekedar mendapatkan harapan menempati posisi tertinggi, bukan. Tapi posisi yang terbaik untuk memberikan maslahat pada dunia dan akhirat Anda. Dunianya hidup nyaman, tapi kenyamanan itu membantu Anda mendapatkan keraihan kebahagiaan akhirat. Anda hidupnya tenang, asetnya banyak, kekayaan melimpah, tapi dengan semua itu Anda tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan gali dari segi sejarah. Sudah banyak contohnya. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Silahkan cek keterangan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Sering saya ulang-ulang. Mereka itu orang kaya, pengusaha sukses, hidupnya nyaman, asetnya melampaui abad-abad kemudian. Sampai sekarang masih ada. Tapi yang paling menarik adalah terekam dalam amal ibadah mereka, termasuk sahabat yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan sangat istimewa. Mereka menunggu salat malam sampai menunaikan salat malam sampai selesai menghatamkan Qurannya. Itu luar biasa. Kenapa bangun malam? Karena ada motivasi. Apa motivasinya? Kebahagiaan yang dititipkan oleh Allah kepada mereka dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Di dunianya sukses, akhiratnya pun tidak ditinggalkan. Baik. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, bimbing hamba untuk mengawali aktivitas hamba. Di kemuliaan, keutamaan salat malam ini terkait dengan urusan dunia, selain akan mengangkat kita di tempat yang terbaik, juga yang kedua, menghadirkan bimbingan Allah dalam menjalani aktivitas harian kita. Dibimbing Allah. Masya Allah. Tidak ada yang paling membahagiakan, menyenangkan, mendamaikan, kecuali seorang hamba yang setiap aktivitasnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, maaf, saya lukiskan begini. Anda kalau bekerja dibimbing direktur, nyaman tidak? Nyaman. Di jalan dibimbing, dijaga, bahkan dituntun Pak Polisi, lancar tidak jalannya? Lancar. Sekarang Anda dibimbing oleh yang menciptakan direktur Anda, yang menciptakan polisi, yang menciptakan segala makhluk. Maka tidak ada yang susah bagi segalanya. Kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu setiap orang yang mendapatkan bimbingan Allah, maka pasti dalam hidupnya mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. 3. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Dan dia dibimbing mendapatkan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Solusi, diberi jalan keluar. Yang ini dibimbing ketika mengerjakan, yang ini dibimbing ketika punya masalah. Masya Allah. A dengan B sama-sama punya masalah. Masalahnya di rumah tangga. Persoalannya cukup sama. Masalah A dengan B sama.
yang paling luar biasa, A ini punya kedudukan tinggi luar biasa. Pendidikannya juga tinggi. S-nya sampai 3, S3. Masya Allah. Yang ini, Masya Allah, cuma S1 kerupuk 2. Ya. Pendidikan tinggi, harta melimpah. Masalah sama dengan keluarga. Cuman persoalan perilaku dan sebagainya. Beda pendapat. Apa yang terjadi? Yang ini cuman dengan senyuman selesai. Sayang, Masya Allah. Kayaknya kenal, selesai masalah. Kenapa? Oh Masya Allah. Mau kemana Pak? Mau ke hatimu. Oh, selesai masalah. Rumah tangga tenang, keluar tenang, di kantor tenang, hatinya lapang, ke rumah makan tenang. Teh Mbak, Masya Allah. Pakai gula, gak usah terlalu manis, yang penting setia. Oh, luar biasa. Enak. Ayo bikin status. Kayaknya besok pagi ada yang praktek di rumah itu. Jadi teman-teman sekalian, jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dia merajut hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan jaga dalam setiap persoalan hidupnya. Di kantor dia nyaman, di kampus dia tenang. Ada orang yang besok ujian luar biasa sibuknya, Masya Allah. Bahkan disebut luar biasa, ada kalimat minggu tenang, padahal tidak tenang pada saat itu. Belajar sana, belajar sini, tenang di mana? Pikir sana, pikir sini. Tapi sebagian orang ada yang santai saja. Orang ke kelas, dia ke masjid. Dia baca, dia juga baca. Dia bangun malam harinya. Esoknya tenang dia hadapi. Luar biasa. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini yang dahsyat. Ini yang dahsyat. 4. Allah akan lindungi dia langsung dari pihak-pihak yang ingin mencelakainya. Dilindungi oleh Allah. Diberikan perlindungan. Bisa beda-beda caranya nanti, ya, bisa beda-beda lain-lain caranya. Teman-teman sekalian, saya berikan contoh yang paling dahsyat. Ayat ini diantaranya turun memberikan keterangan saat Nabi SAW dikepung oleh banyak pemuda. Ada yang menyebut 100 pemuda dengan kebiasaan yang khusus. Kalau kita pasukan khusus ya, dengan pedang terhunus luar biasa. Dikepung satu rumah. Di dalamnya direncanakan 3 orang. 1, Nabi SAW. 2, teman setia beliau, seangkatan dengan beliau, sedekat usia dengan beliau, Abu Bakar As-Siddiq, sehidup dengan beliau, semati di samping beliau kuburnya, sesurga dengan beliau. Mertua beliau, orang yang sangat mulia dan sangat disayangi oleh Nabi SAW. Dipilih oleh beliau untuk menemani hijrah. Sehidup, sehijrah, sekubur bersamaan di sampingnya dan sesurga dengan beliau. Abu Bakar As-Siddiq. Sangat keterlaluan kalau ada orang-orang yang mencela Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia tidak hidup bersama Nabi. Tidak menemani Nabi saat hijrah ke Madinah. Dikubur tidak di samping Nabi. Surga belum jelas. Jangankan dengan Nabi masuk surga aja belum tentu jelas. Di pilihannya Ali sadar saat itu akan meninggal. Tapi tidak ada kalimat-kalimat bantahan. Siap ya Rasulullah. Bala. Gak pernah disebut dalam sejarah Ali mengelak. Jangan saya Nabi, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Bisa tidak ada. Biasa. 1 menemani Nabi, 1 tinggal di tempat itu. Tapi yang hebat, perhatikan, kisahnya dimulai saat Nabi keluar. Dari mana pasukan khusus yang siap dengan pedang terhunus? Disebutkan kalau hewan pun lewat sudah diketahui, bahkan tercium baunya. Tiba-tiba seorang Nabi Rasulullah SAW ditemani sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu jalan keluar santai saja. Santai lewat. Dibikin ngantuk oleh Allah, tertutup. Ditutup pandangannya, keluar. Tenang. Para ulama turun ayat ini memberikan jaminan kepada Nabi. Perhatikan, siapa di antara manusia yang bangun malamnya melebihi Nabi SAW? Kakinya sampai bengkak-bengkak,
bacaannya sampai begitu panjangnya, kekhusyuannya luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung 4 kemuliaan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan, maqam mahmuda angkat. Aktivitas dibimbing. Masalah diberikan solusi. Begitu ada yang ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan perlindungan terbaik. Maka teman-teman sekalian, 4 ini bila terkumpul kemudian dalam kehidupan kita, ingin Anda raih, salah satunya dawamkan amalan pada malam hari ini. Jelas sampai sini? Tayyib. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan aku akan lindungi dengan pertolongan terbaik pada orang-orang yang memiliki kebiasaan menunaikan salat malam ini. Makanya saya izin menyampaikan, kalau Anda tunaikan salat malam, minimal setelah selesai jangan berhenti sampai situ, minta 4 hal ini. Karena kalimatnya kul, katakan, ya Allah katakan, minta. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah bimbing hamba ya Allah dalam aktivitas kehidupan hamba. Yang berlalu ya Allah saya pernah maksiat, saya mengakui ya Rabb, saya ingin berubah jadi orang baik ya Allah. Ya Allah saya bukan termasuk dari kalangan jahiliyah, saya tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Bila engkau pernah mengampuni yang dulu, maka mohon turunkan ampunan padaku yang sekarang. Bila dengan kesempatan malam ini, hamba telah menangis, hamba bangun ya Rabb, di antara sekian banyak orang tidur, hamba berusaha bermunajat kepadamu, hamba sujud, belum engkau ampuni juga, tunjukkan kepada hamba, dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepadamu? Minta. Kenapa yang dulu bisa diampuni, yang sekarang tidak? Bangun teman-teman. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, minta kepada Allah, ya Allah berikan jalan keluar. Ya Allah engkau titipkan pasangan saya kepada saya, bukan pada orang lain. Ya Allah engkau berikan cinta kepada saya untuk istri saya, bukan untuk istri orang lain. Ya Allah engkau titipkan anak ini kepada saya, bukan kepada yang lain. Maka mohon ya Rabb, bimbing ia dalam akhlaknya. Berikan kemudahan untuk menghafal Quran. Jadikan ia ya Allah punya kesempatan untuk memberikan mahkota di akhirat nanti. Ya Rabb, bangun. Minta. Ini saya sering perhatikan banyak orang tahajud, tapi jarang meminta yang 4 ini. Minta. Untuk penegasan. Paham ya?